Selamat gini hari. Kita kembali lagi di La Podcast tentunya ya. Orang mah assalamualaikum. Jadi itu langsung bumper. Oh. Gitu. Emang udah jadi? Belum. La Podcast balik lagi by the way teman-teman yang udah nungguin udah lama nih. Iya, emang ada yang Iya. nungguin. Kalau nungguin La Podcast balik lagi dengan platform yang berbeda. Wis, Dengan scene yang berbeda. dengan Ayo Pak. anggota tim yang gak lengkap. Lah, emang Udah yang begitu kan? lain-lainnya udah dipecatin soalnya. Jangan. Gali nggak gabung hari ini. Nggak ada duitnya dipecat. Kita kembali Benar, lagi benar. karena ini platform baru guys. Karena ini platform baru, kita juga pakai format yang baru sekarang. Jadi Iya, hari ini kita mau memperkenalkan lagi nih ATLM biar lebih luas lagi nih kan. Sekarang isu-isu tentang ATLM kan lagi rame nih. Lagi hot. Hot-hotnya nih ya kan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu ATLM lagi. Wah. Kalau yang sudah pernah denger di Spotify ini pasti juga akan jadi episode yang berbeda. Bersama kita, by the way gua Andi Namika, perkenalkan dulu. Gua Andi Namika. Yogi. Gua Ading Panca. Iya. La Podcast ini terdiri dari kita nih bertiga sama ada beberapa member lagi. Iya. Yang udah nggak join lagi tentunya ya. Joey nanti pasti masih ada episode-episode yang nantilah kita bahas, cuman Ada kejutan-kejutan juga anggotanya nanti. ya, Kejutan apaan? Nggak tahu sih, sebut aja Nggak dulu. nggak usah kayak platform-platform yang lain. Oh iya, oke. ngobrolin ATLM nih. Jadi coba lu perkenalkan ATLM itu dari sudut pandang lu nih. Lu perkenalkan diri dulu dong, Deng. Gue Ading Panca nih, asik. Dari yang paling tua dulu silakan. ATLM ya, iyalah gua itu mengambil apa ya? Mengambil pilihan hidup. Gokil. Wah, Gokil. filosofi banget Untuk emang dia. menjadi seorang TLM mania. Mantap. Setara istri ya. TLM itu setara istri buat lu. Iya. Teknologi laboratorium medis. Kalau orang awam, ya orang lab lah. Kang ngambil darah. Kang ngambil darah orang lab. Banyak yang nggak dikenal pastinya sih. Iya. Kalau di orang umum. Ya karena itu kita kan juga memperkenalkan kan ke halayak ramai gitu supaya semua orang tahu kerjanya gimana gitu. Tahu seberapa penting perannya dalam diagnosa. Karena kita tahu kan Ridwan Kamil kan nggak kenal Waduh. ATLM itu apa ya. ATLM sama ATM bedanya apa gitu? Iya, Super kan? heboh sih emang itu. Oh sempat tapi udah clarify. Iya. Udah klarifikasi dia. Iya emang dia nggak tahu. Wajar kalau dia Ya nggak memang tahu. sampai memang tidak tidak se terkenal itu ketimbang perawat gitu. Iya. Malah kita di rumah sakit sering dikira perawat. Hmm. Gue dipanggil Pak Suster. Mas dulu. suster. Mas Suster. Mas suster. Pak Suster. Ya Allah. Iya Susah kan. emang manggil kita tuh apa gitu. Ya jadi bingung kan TLM gitu kan. TLM kayak kepanjangan laboratorium lah gitu. Analis kesehatan sekarang kan udah juga Iya. geser ya. Iya jadi ATLM ganti nama Mas Telem. Mas Telem. Gimana? Mas Telem. TLM. Dan juga kayaknya kan Ridwan Kamil aja nggak tahu ya. Kayaknya Menkes kita juga nggak. Iya maksudnya nggak terlalu banyak tahu dibandingkan. Mungkin ya. Ya mungkin. Tapi ngapain nyapuin ya? mungkin kita nggak tahu. Kalau menurut Iya gue sih, juga betul. tidak terlalu terkenal ya. Gue yakin juga Kemenkes Uganda nggak tahu TLM. Nggak tahu Kemenkes Karena kan Uganda. nggak mungkin singkatannya di sana TLM kan, mungkin lain. Kepulauan Fiji juga nggak tahu. Jadi TLM itu kan kita sering dengernya tuh. Apa sih singkatannya? Coba apa? Ahli Teknologi laboratorium medis. Iya. Ya itu spesifik sih. Itu Iya spesifik memang. ya. Iya kalau dulu memang sebelum ATLM disebutnya analis kesehatan atau analis laboratorium. Oh ya, benar. Ya. Dulu juga namanya sekolah menengah analis kesehatan. Hmm. Itu yang setara SMA-nya kan. Ya, D3-nya namanya Akademi Analis Kesehatan. Karena juga dulu ada Akademi Kimia Analisis. Hmm. Ya, jadi udah beda bidang tuh. Udah beda bidang ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, jadinya nomenklaturnya berubah. Nomenklatur. Iya loh. Jadi teknologi laboratorium medis, dan itu sudah
terakhir waktu gua ngajar itu udah berubah nama. Ngajar PAUD. Ngajar pesut. Gila. Tahu punchline gue nih. Itu berubah tuh namanya jadi dan juga sudah bukan AMDAK dulu kan, teman-teman dari D3 dulu namanya AMDAK. Iya. Sekarang Sempat jadi AMAK, NDXAK ya. Waduh, bukan. Itu ngedangdut dong kita. Udah berubah. Jadi AMDKes. AMDKes. Oh, jadi gelarnya sekarang AMDKes ya. Iya, tapi by the way itu gelar AMDKes itu berbarengan dengan pergantian nama dari analis kesehatan ya? Analis kesehatan ke TLM. Iya, gelarnya pun berubah jadi dari AMDK Kayaknya juga belum lama ya? ke AMDKes ya. Iya. Kayak juga itu belum lama. Ya 3-4 tahun yang lalu lah udah. Iya. Udah resmi pakai nama TLM. Juga D4 itu juga kan jadinya titelnya STRKes. Tadinya apa nih? Tadinya apa ya, gue juga lupa. Nggak usah dicari lucunya, nggak usah dicari lucunya. Ingat apa ya? Ini teman-teman yang udah D4 jauh sebelum perubahan nama itu. Coba teman-teman nanti komen dah. Gue lupa. Apa Kalau gue nggak tahu sih, karena kan gue juga nggak ini apa. Gue nggak melanjutkan ke jenjang sarjana terapan kesehatan jadi. Jadi secara garis karir itu berarti adanya di lab ya, dari yang staff lab gitu, sampai kepala lab gitu, mungkin bisa jadi di rumah sakit. Jadi sebenarnya buat yang baru-baru kuliah nih, jangan dulu menyesal gitu. Karena kita dulu pas kuliah juga menyesal kan. Wow. Awal-awal menyesal, tapi jangan dulu menyesal karena sebenarnya ruangnya masih banyak nih. ATLM di Indonesia masih kurang banget sih. Sebenarnya iyalah. Kalau kita ngomong Jakarta aja kebutuhan masih tinggi gitu. Apalagi yang di luar Jakarta. Daerah banyak banget. Wah, daerah tuh banyak puskesmas yang ada labnya tapi nggak ada TLM-nya banyak banget. Kita jumpai ketemunya ada yang perawat atau ada yang bidan dipekerjakan di laboratorium karena beberapa daerah memang sulit gitu. Nggak ada sekolahnya, nggak ada kampusnya. Atau orangnya tidak mau. Iya. Makanya kan mungkin. Yang kuliah jangan dulu menyesal gitu. Belum saatnya menyesal. Iya. Kalau udah kayak kita baru nyesal. Ya tapi kalau TLM secara konvensional, gue nyebutnya ya konvensional kali ya. Apa tuh? Pekerjaannya kan mulu di laboratorium rumah sakit ya, di laboratorium rumah sakit atau di laboratorium klinik, pokoknya di sebuah instansi atau di sebuah lembaga kesehatan yang ada laboratorium medisnya gitu kan ya. Iya, tapi sebenarnya ranahnya luas loh. TLM sendiri tuh mungkin di regulasi mungkin bisa ya di Kemenkes, maksudnya bekerja di back office. Ya kayaknya hampir nggak ada nih ya teman-teman kita. Gue sih nggak tahu ya, yang gue kenal sih nggak ada sih teman-teman kita yang mengabdikan diri ke kementerian gitu-gitu nih, anak-anak TLM. Tolong nih. Sebenarnya bukan nggak ada ya, tapi karena waktu penerimaan PNS khususnya gitu kan, itu sudah keburu terserap di lahan kerja yang RSUD. Karena puskesmas juga masih kurang TLM gitu. mungkin. Oh gitu, jadi diarahkannya ke sana ya. Iya, langsung disebar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi belum ada, ya mungkin ada tapi belum banyak ya yang di struktural gitu. Iya, jadi teman-teman yang masih cari-cari kerja coba memenuhi kebutuhan di mungkin struktural di Kemenkes, di dinas kesehatan, mungkin itu jadi nanti kita nih ATLM ada perwakilannya nih di Kemenkes nih, jadi lebih tersampaikan jadi aspirasi. Sekalinya ada tapi S1-nya udah beda bidang gitu. Jadi udah di luar. Ya mungkin gue sih mau membuka pikiran teman-teman TLM bahwa kerjaan lu tuh nggak cuma di laboratorium aja, yang gue bilang gitu, nggak cuma di lembaga-lembaga kesehatan atau di pelayanan kesehatan yang ada laboratorium medisnya gitu, tapi lu bisa lo kerja di back office pun di bagian kesehatan, lalu apalagi sekarang gencar-gencarnya produk dalam negeri. Beberapa perusahaan mungkin di Indonesia sudah memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Nah itu kan tenaga ahlinya juga alangkah lebih baiknya kalau memang memproduksi
alat-alat laboratorium, pabrik ya, di pabrik ya. Iya, di tenaga ahlinya, bagian QC-nya. Iya, itu jadi dari teman-teman TLM. Peluangnya sebenarnya semakin luas ya. Iya, kita maksudnya sebagai nggak mulu di rumah sakit gitu. Temen gua TLM tuh ada yang jualan kambing. Iya, iya. Ya, boleh aja Idul Adha nih. Iya, maksud gue. Iya, Ada boleh aja ya kan nggak salah dong. Nggak kambing. salah. Nggak apa-apa. Nggak butuh STR lagi. Iya. Mungkin mas penerapan TLM bisa masuk ke sektor peternakan. Iya, jual diri juga ada sih. Nggak, maksudnya jasa gitu. Ada yang MC, ada yang Itu termasuk jual diri. jual jasa gitu maksud gua. Gue udah males nyapuin sih sebenarnya. Tapi mungkin di antara lu berdua, lu kali siapa tahu mau caleg DPR mewakili ATLM, ya kan? Ya. Dukung Pak Yogi sebagai Visi misinya bingung gitu ya. ya kan? Assalamualaikum. Look at the star. Emang kurang-kurangin lah ya. Gelak. Kayaknya banyak. Ya gitu. Makanya sebenarnya peluang ATLM itu sebenarnya masih banyak. Jadi teman-teman yang masih berkarya, yang masih berkarir nih di ATLM, kita lebih memperkenalkan ATLM ke tempat layak. Jadi jangan lupa subscribe kita gitu. Terus dukung juga, channel ini jangan lupa gitu. betul, supaya semua orang bisa tahu ATLM seperti apa dan lebih banyak lagi ATLM yang bisa mewakili kita di kementerian atau di tempat-tempat yang strategis. Iya. Dan sekarang kan juga semakin orang tuh semakin aware terhadap pengembangan diri ya. Iya. Ya nggak hanya sekarang ini ya memang rutinitas di ATLM tapi dia punya sisi lain. Yang bisa sisi bikin lain. Yang bisa bikin malah dia sukses dari situ juga gitu. Tapi di kerja tetap aja di ATLM. Ya maksudnya bosan kerja jadi TLM kan? Iya. Enggak, maksudnya sukses bukan cuma dari satu arah aja. Ya kan itu nggak cuma ada satu pintu, bro. Iya gila. Iya, emang maksud gue juga ya ngebuka lulusan baru TLM nih yang cuman karena nih lu waktu zaman mau masuk sekolah pasti di otak lu apa? Gua kerja jadi. Nah, itu maksud gue, gua kerja jadi. Kalau gua sekolah TLM, gua lulus sekolah, lulus kuliah, gua kerja jadi ya di lab buang udara gitu. Padahal anjrit ranahnya luas banget gitu. Luas banget. Dan juga nggak hanya laboratorium kesehatan loh. Laboratorium patologi anatomi bisa kita juga tuh. Kemudian rumah sakit hewan. Oh, masih butuh juga ya? Butuh banget. Pabrik-pabrik itu nggak? Pabrik-pabrik QC-nya. Iya, pabrik-pabrik yang kayak kosmetik, yang kimia air yang kayak gitu-gitu lah. Pokoknya gue nggak ngerti lah. Kemarin kita ketemu kimia air, kimia apa gitu. Kemarin kita ketemu orang QC yang apa? Basic education-nya perkantoran. Oh iya, orang QC. Bagian apa? Bagian QC. Basicnya apa? Perkantoran. Ketemu ya. Sebenarnya sangat linear sekali. Iya, jadi sebenarnya peluang kerjanya juga masih banyak gitu dan juga di laboratorium juga bukannya sesuatu yang kan sekarang banyak nih orang yang loncat nih nggak kerja di laboratorium. Di laboratorium juga bukan sesuatu yang buruk gitu. Enak kerja di laboratorium, gue aja kangen. Enak banget. Gue pengen nih. Jadi yang masih butuh freelance buat jaga malam boleh ya nanti di Instagram gue DM aja. Gue masih mau nih buat jaga-jaga malam sehari 2 hari lah gue masih. Karena enak banget loh. Gue 7 tahun. 7 tahun aktif ya, benar-benar 7 tahun tuh ngerasain kerja di lab gitu, kerja di rumah sakit tuh momen yang nggak terulang sih sampai saat ini. Iya. Masuk malam jam 9, cabut jam 8 pagi. Iya. Di jam 9 ngedata pasien, syukur-syukur nggak ada pasien IGD tuh. Bisa ngopi sampai pagi. Tidur gitu ya. Ngopi sampai pagi. Tapi yang menyenangkan tuh justru ketika memang load pasien banyak gitu terus jeda waktu istirahat sebelum tidur. Itu kayaknya nggak tergantikan. Ya makanya kalau ada rumah sakit yang butuh freelance boleh DM gue dah gitu. Sehari 2 hari gue mau. Menurut gua kangen gue. Ada statement yang kontradiktif gue nyebutnya. Jadi hal yang paling senang adalah ketika lu sebel denger suara telepon. Iya. Ya sekarang maksudnya gue ngerasain senang ya. Teleponnya sengaja digantung biar gak ada nelpon. Waduh. Ya kan disamperin satpam, teleponnya digantung udah ketahuan dari operator kan. Telepon digantung. Iya lagi gue pernah. Iya. Disamperin perawat IGD digetok. Yang paling berkesan tuh di Rus malam nih, udah pasien banyak IGD. Yang paling berkesan tuh pulangnya. Pulang di malam di motor kan. Oh iya. Anjir, gue pernah nih ya naik motor nih. Pulang di malam nih ya.
makan motor, saya pulang ngantuk kan ya. Gue tahu tuh gue ngantuk. Terus gue sadar-sadar udah berapa ratus meter. Wah, gue sadar, gue udah di pinggir trotoar. Sepatu gue kok nggak ada satu. Hilang ya? Sepatu gue nggak ada satu. Segitu nggak Gue fokus. muter balik. Mana sepatu gue? Mana sepatu gue? Kok bisa copot sih sepatu? Gak tahu lah, lo tidur. Gue bilang anjing. Microchip sering tuh. Dulu saking memang dibutuhkannya tuh, gue juga kerja jauh-jauh sih. Gue sempat kerja di 2-3 lab gitu. Jadi pagi. Banyak ya? Iya. 2 aja, lu 2-3. Enggak, pokoknya 2 atau 3 lab. 2 sampai 3 lab gitu, enggak 23. Jadi di laboratorium ke-21 nih gue. Callback yang lucu banget. Ya enggak. Jadi jadi gue tuh pagi di lab ini, sore di lab ini gitu kan. Malamnya tidur di rumah sakit ini gitu. Gila seru banget gitu. Saking ini jadi berasa kayak artis gua waktu itu. Waduh. Beneran. Ditunggu-tunggu soalnya kan. Dibutuhkan gitu, kapan lagi lu berasa dibutuhkan tuh ATLM. Jadi keren lah pokoknya ya. Jadi asik yang masih kerja di lab tuh asik. Yang masih kuliah ya bakteriologi ya, tahan-tahan aja. Emang kenapa sama bakteriologi? Benci Bakteriologi nggak benci sih, cuma memang itu kan ya kalau dari yang SMA kita belum tahu apa-apa gitu kan. Terus langsung masuk ke biologi molekuler. Waduh. Emang kayaknya kan D4 lah kali itu ya. Enggak juga ya? D3 udah ada. D3 ada biologi molekuler. Gitu. Jadi selain juga kita memperkenalkan ke analisa, ini kan buat juga orang-orang di luar medis bahkan gitu. Atau di luar analis juga tahu pekerjaan kita seperti apa gitu. Jadinya mungkin lebih orang nih yang periksa lab atau sedang nunggu hasil lab gitu bisa lebih menghargai ATLM ini sendiri nih pekerjaannya kayak gimana gitu kan. Sekarang itu karena banyak banget ya. Dulu tuh pasien-pasien yang komplain tapi dengan bahasa-bahasa yang nggak enak didengar gitu ya. Terakhir tuh gue pernah kunjungan ke rumah sakit, ada tulisannya mohon untuk tidak mengintimidasi karyawan kami. Sekarang banyak. Iya. Malah ada, gue pernah di satu rumah sakit di apotik tapi nggak di lab. Dan gue pikir itu bagus juga tuh kalau ditulis di kaca lab tuh. Dia tulisannya adalah kesabaran Anda adalah ketelitian kami dalam bekerja. Gokil. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak teliti kan bisa dituntut. Wow. Mendingan nggak teliti jadi bagi Tapi mereka. memang ini apa namanya, gue pernah bincang-bincang sama manajemen rumah sakit dulu tuh. Mereka sebenarnya menyadari bahwa analis lab, apotek, kemudian juga perawat-perawat yang di ruang operasi gitu ya, itu memang nggak boleh diganggu dengan apapun gitu karena butuh konsentrasi tinggi. Betul. Nggak boleh diganggu lah. Ke distract biasanya. Setuju. Itu pokoknya biarkan aja mereka bekerja sesuai dengan ininya aja. Nanti enak kali ya kita undang ATLM aktif gitu untuk dia menceritakan bagaimana pekerjaannya sehari-hari. Jadi orang yang mendengar, orang yang nonton kita nih nanti bisa tahu nih, oh ternyata Sito tuh berapa lama gitu aja. Tapi mungkin dari praktisinya yang memang masih aktif sebagai sama gue tuh laboratorium. pengen gini, ngundang ATLM yang bekerjanya di yang unik gitu. Misalnya di lab nuklir misalnya atau apalah yang kayak gitu. Bisa. Ya kan DM aja bro, DM aja kita kulik gitu. Karena gue suka gue tuh orang yang nggak suka kerja secara konvensional terus gitu ya. Iya. Butuh something yang wah ternyata bisa loh ATLM di sini loh gitu. Yang out of the box gitu. Gue lagi mikir nuklir apaan yang di. Lu nggak tahu dia lab nuklir Siapa lagi. tahu nuklir mau periksa urin? Nggak gitu. Jadi kalau misalnya apa sih bro? Iya enggak, maksudnya apapun. Almarhum Pak Ahlis itu kan orang Batan, dia dulu sempat di lab nuklir. Siapa? Pak Ahlis. Pak Anies. Pak Aklis. Pak Aklis. Nggak kenal ya? Yang kenal Pak Klis lu Iya, bertiga ya, lu nggak kenal. Nggak kenal, nggak banyak. Banyak pasti anak-anak semak ya nggak? Iya. Ya sebenarnya banyak gitu kan. Ya kalau memang teman-teman ada gitu yang kerja di kerjaan gue nih keren nih, kerjaan gue unik nih. Tapi gue lulusannya ATLM boleh. Dan masih relate gitu dengan ATLM-nya. Dia diterima di pekerjaan yang aneh itu karena dia adalah seorang ATLM gitu kan. Oh iya. Ya itu tuh menarik tuh. Ternyata dia pelatih pesut gitu kan. Kayak lu tadi. Ya, tapi kan lu juga belum pernah nemuin kan yang bener-bener relate, yang memang seharusnya dan memang harusnya TLM
dan gue yakin hanya sedikit TLM yang bekerja di situ. Laboratorium kesuan coba. Iya Oh, sih. iya. Sedikit. TLM Kebanyakannya yang perawat. mengoperasikan, kebanyakan dokter hewan. Iya, dokter Iya, hewan dokter sama hewan. Event sampling, meriksa, itu kan. Iya, semua- jadi yang punya keahlian itu analis. kayaknya unik deh kalau diundang, kalau memang, wih ada analis nih kerjanya di lab kesuan. Iya, kebetulan ada juga tapi security di situ. Nggak jadi analis. Anjir, dia nggak jualan STR ya? Nggak. Dia jual sertifikat security ya? Iya kan. Iya, jadi itu sedikit tentang ATLM ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman menarik, boleh di komen gitu atau follow Instagram kita di lapodcast.atlm gitu. DM di situ apa yang mau DM di-share. aja. Apalagi kalau punya pekerjaan yang relate sama analis gitu ya, sama ATLM-nya. Tapi pekerjaan itu unik banget tuh. Wah, gue penasaran banget tuh. Nanti kita bikin video bareng ya. Iya. Nggak di sini pun, nanti kita samperin atau nanti Samperin. kita janjian di tengah-tengah Jawa Tengah misalkan. Enggak dong. Itu kalau dia ada di Jawa Timur. Wah, Tengah-tengah atau Kalimantan Tengah. Iya. Pokoknya tengah aja lah Pokoknya gitu. tengah. Itu nanti kita bisa posisi tempat Kongo di mana. Kongo Tengah boleh. Siapa tahu dia lagi pertukaran ini. Itu tenaga kerja. bisa kita obrolin tuh ya kan kita nggak tahu ya, selama ini kan yang kita tahu adalah vibe-nya kerjaan TLM di Jakarta kan secara Iya, garis besar iya, gitu. yang paling di kita daerah-daerah tahu. kan mungkin ada yang lucu. Ya siapa tahu di sana masih belum kenal fotometer ya kan? Atau Sebelum kena fotometer. siapa tahu dia masih meriksa HB doang pakai sahli gitu-gitu iya. kan? Oh, banyak. Iya kan? Banyak banget. Gitu. Gua Jadi kerja di rumah sakit tahun start dari 2007 ya. Sebelum Masehi? Enggak dong. Enggak. 2009, 2010, dokter ICU gua minta diajarin, dokter umum, dokter ICU, dokter jaga. Oh, iya. Minta diajarin sama gua. Cak, ajarin gua dong. Ajarin apa, Dok? Gua kungfu. Oh. Gue pikir ajarin kungfu kali. Dia mau ngelawan Jackie Chan. ajarin gua dong. Emang itu dokter rada belok kan. Ajarin gua dong, Cak. Ajarin apaan, Dok? Ajarin apaan, Dok? Belok. Zumba kata dia. Oh iya. Kenapa Zumba? Oh, enggak, ajarin gua baca eritrosit, trombosit, leukosit pakai bilik hitung. Oh, dia punya lab. Lu punya lab, Dok? Kagak. Terus enggak, kalau seandainya lu punya lab di Jakarta juga lu ngapain ngerjain pakai ginian, gua gituin kan ya. Emang segitu nggak punya duit lu buat beli alat, gua gituin. Kagak, Ca. Gua ada penugasan ke Kepulauan Seribu. Di sana belum punya alat. Dan di sana cuma ada alat hemositometer namanya. Iya, Yang satu hemositometer paket. itu yang itu. Yang satu paket Bilik itu. hitung. Itu Kepulauan Seribu ke 944 apa ya? Pulau apa ya? Gitu gak sih cara ngitungnya? Enggak ya? Enggak. Enggak, cuma Mungkin emang gitu, gitu, Cak. Seribu itu. Ya, maksud gue itu kan dekat dari Jakarta ya. Tahun segitu nggak punya alat. Iya sih, Makanya banyak gue bilang, sih. dan yang ngerjain itu dokter, bukan TLM. Akhirnya ada TLM karena gue udah kesana juga. Iya, kok. Iya, sekarang mungkin udah ada ya. Iya, sekarang ini 2000 berapa ya? Gue. Enggak deh. Sekitar 2000, iya 2013 Iya. 2014 lah gue Pokoknya kesana udah. gue 2009-an atau 2000, iya 2000 sekian gitulah pokoknya. Nah, itu gue ada disuruh sempat ngajarin si dokter itu untuk ngebaca. Lalu reagennya ada, Dok. Ngitung berarti Emang ya? lu ngerti, Dok? Iya. Kalau nggak salah kan dokter umum juga dapat pelajaran laboratorium kan? Ada. Di semester berapa gitu setahu gue. Cuman kan nggak bakalan sampai dalam gitu ngelajarin. Iya, jadi itu sih pentingnya juga ATLM ini lebih dikenal banyak orang, lebih banyak yang tahu, dan mungkin karena banyak yang tahu, banyak investasi yang masuk ke ini, banyak orang yang bikin lab gitu kan. Iya. Di lab misalkan di Papua sana gitu. Hubungi masih kami. sedikit. Gitu, jualan dong. Jangan, ini non profit loh. Oke. Lah podcast tuh non profit. Ya, cuman kalau ada sponsor masuk kan Ya apa? DM Iya. aja. Jadi jangan lupa ya teman-teman di ATLM nih, jangan lupa support channel ini supaya kita juga
bisa supaya TLM itu dikenal banyak orang gitu Iya. maksudnya. Iya, Jadi teman-teman visi juga, utamanya itu tuh gitu Iya. kan. Kita juga bisa semangat terus ngadain podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol, nanti kita undang beberapa orang yang memang kompeten di TLM gitu. Wah, Terus itu juga seru. pasti seru banget gitu. Kita Jadi sangat senang berdiskusi. iya, karena jadi kalau orang awam nanya tuh kalau kita kerja di lab ya, orang awam nanya kerja di mana lu? Perawat tahu semua gitu. Iya. Kerja di mana lu? Perawat rumah sakit ini. Oh, bidan gue di rumah sakit ini. Terus kerja apaan lu? TLM gue di rumah sakit ini. TLM apaan iya aja? nggak ada yang tahu. Laundry ya. Enggak. Laundry. Iya. Emangnya malam. Laundry malam dong. Tugas laundry malam. Laundry lu. Nah, nggak ada yang jarang. Iya, Maksudnya ada yang tahu tapi nggak banyak. Nah, kalau memang kita bisa memajukan TLM ini bersama Pak Telki, mantap. Wah, gila. Gimana? Duta Patelki. Gue pernah apa ya? Bagus. Dengerin podcast di audio gitu ya. Terus dia tuh suka bacain DM dari pendengar gitu kan. Ya. Dia bang, ini bang gue mau ngenalin profesi gue tuh ATLM. Itu ya apalagi yang berpodcast itu kan stand up comedian ya, Iya. di luar medis gitu. Apaan ini? Iya. Dia bingung ATLM apa itu? Akhirnya kan dibacain ahli teknologi. Wah, ada ya profesi ini gitu kan? Iya, Yang memang belum dikenal masyarakat umum lah ATLM itu. Beda dengan tadi yang lu sebut. Jadi kayaknya kita memang harus Memperkenalkannya Memperkenalkan lebih luas lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan jangan yang kayak mau tembung support dalam kata kan gitu. katak dalam perahu. Kata-kata tidak tahu. Perahu Nabi Nuh kan. Waduh ya. Lah kan Nabi Nuh banyak, ada Iya. hewan-hewan yang naik. Iya. Masa Baik. katak nggak diajak lalu gimana? Kan Iya. hewan-hewan kan. Ini semua hewan ikut emang. Iya, masa katak nggak diajak? Iya, Anak nggak iya. diajak. Katak kebetulan pada saat itu dimusuhin. jadi nggak diajak. Oke, Namanya masih kodok. jangan lupa subscribe kita, dan kalau misalkan ada mau pertanyaan atau mau saran-saran buat kita, silakan komen di kolom komentar gitu. Atau Dan di Instagram juga. Ya. Jangan lupa follow Instagram kita di labpodcast.atlm. labpodcast.atlm. Oke, Andi Namika pamit. Yogi pamit. Ada yang panca pamit. Bye. Bye bye.